orangnya malah sudah menganggap hutang itu lunas, dan kurang lebih 1 bulan setelah mengamalkan sholat munjiat itu mulai dibukain jalan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini aku mau sharing gimana cara aku untuk bisa melunasi amanah-amanah aku dengan mudah, dan aku bisa mendapatkan motor kayak ya bisa dibilang tanpa modal, lunas hutang dan bisa dapetin motor tanpa modal. Kenapa aku bisa bilang aku bisa lunasin hutang aku dan dapetin motor itu sangat mudah? Karena maaf ya, 1 bulan, kurang lebih 1 bulan setelah mengamalkan sholat munjiat itu mulai dibukain jalan sama Allah. Aku bisa mengumpulkan kekurangan hutang aku itu yang sudah kurang lebih 2 tahun aku usahakan tapi nggak bisa. Alhamdulillah mulai dibukain jalan. Aku bisa mengumpulkan uang sisa hutang aku itu, kekurangan hutang aku itu, tetapi ketika aku menghubungi orangnya untuk melunasinya, orangnya malah sudah menganggap hutang itu lunas, dan beliau tidak mau terima uangnya suruh dipergunakan untuk kebutuhan aku dan anak-anak aku. Dan yang soal motor itu adalah aku punya hajat, aku punya keinginan untuk beli motor baru. Aku beli dengan uang aku sendiri baru gitu ya, tapi mungkin Allah punya rencana lain. Rencana yang terbaik menurut Allah adalah akhirnya aku dikasih, ya bukan bilang ini buat kamu enggak, tapi mertua aku menitipkan motornya, titipkan ke aku untuk dipergunakan sama aku sebaik-baiknya. Intinya dititipin lah ke aku. Jadi gitu teman-teman ya. Teman-teman, aku mohon maaf kalau misal editing videonya masih amatiran ya, karena aku bisanya kayak gini. Ya udah gak apa-apa, yang penting mulai aja dulu, nanti siapa tahu makin hari makin kedepannya aku bisa bikin video yang lebih berkualitas lagi. Doain ya teman-teman, aku bisa punya background yang lebih mumpuni, background yang lebih bagus, kualitas HP-nya juga lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim, pasti bisa. Oke, cara aku bisa lunas hutang dan dapetin motor dengan cara yang mudah atau tanpa modal adalah dengan yang pertama adalah yang powerful banget menurut aku. Aku mulai mendawamkan 1000 kali sholawat munjiat. Aku bacanya nggak habis selesai sholat, tapi aku baca sambil beraktivitas. Jadi bangun pagi aku selalu cari yang namanya tasbih digital. Ini salah satu tasbih digital aku. Pokoknya aku dari bangun tidur sampai mau tidur lagi aku selalu pegang tasbih. Tapi alhamdulillah aku bisa selesai membaca sholawat munjiat 1000 kali itu rata-rata selesai di waktu maghrib, di antara jam 6 atau jam 7 itu udah selesai. Aku baca sholawat Jibril semampunya aku, mampunya 500 ya 500, mampunya 1000 ya 1000. Terus ntar ya, catat dulu biar nggak lupa. Yang kedua adalah aku baca sholawat pohon uang yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali di waktu Isya. Kadang aku baca langsung setelah sholat Isya, kadang aku bacanya sambil beraktivitas. Yang ketiga, aku menjalankan sholat duha. Pokoknya minim banget aku sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, aku sedekah subuh, minimalnya seminimalnya itu 1000 rupiah. Yang kelima itu aku baca Al-Waqiah dan Yasin. Tapi aku nggak menempatkan Al-Waqiah di waktu mana, Yasin di waktu mana. Intinya setiap hari aku membaca surat Al-Waqiah dan Yasin. Misalkan aku bisa subuh, ya udah aku baca subuh Al-Waqiahnya, Yasinnya di waktu duhur, atau Al-Waqiahnya di waktu duha, ya nggak apa-apa. Terus Yasinnya aku baca maghrib. Intinya dalam satu hari itu aku baca Al-Waqiah dan Yasin. Selanjutnya adalah sholat hajat dan sholat taubat. Pokoknya kalau sholat hajat nggak terlalu ini ya, yang aku tekankan banget adalah sholat taubat. Kenapa? Karena dengan sholat taubat kita itu sedang meminta supaya dosa-dosa kita diampuni, yang mana kalau dosa-dosa adalah salah satu penghalang dari
terkabulnya hajat-hajat kita. Makanya aku mengusahakan banget untuk sholat. Selanjutnya adalah scripting. Scripting itu menuliskan doa tapi seolah-olah udah terjadi. Kalau biasanya scripting itu direkomendasikan, maksudnya paling bagus waktunya itu sebelum tidur dan bangun tidur. Tapi karena aku kesulitan mengikuti waktu itu, jadi aku ganti dengan scripting setelah sholat sunnah. Misalkan setelah sholat duha, setelah sholat tahajud, atau setelah sholat hajat. Tapi misalkan nggak bisa, ya udah pokoknya setelah sholat gitu aja intinya. Jadi kan kita habis sholat, zikiran, lanjut scripting. Scripting itu apa? Scripting itu tadi menuliskan doa-doa kita, tetapi dalam bentuk seolah-olah udah terjadi. Misalkan aku mau lunas hutang, scriptingnya menuliskannya gini: ya Allah, makasih banyak, aku bahagia banget, aku bersyukur banget, akhirnya aku bisa mendapatkan uang sekian dengan mudahnya, dan aku bisa menuntaskan seluruh amanah-amanahku dengan sangat mudahnya. Intinya menuliskan doa seolah-olah terjadi dan merasakan kebahagiaannya. Walaupun belum terjadi, tapi kayak kamu seolah-olah udah merasakan, ya Allah, aku bahagia banget, aku senang banget, aku bersyukur banget, akhirnya aku bisa menuntaskan seluruh amanah-amanah aku dengan sangat mudahnya, kayak gitu. Yang terakhir adalah aku berjanji sama diri aku sendiri dan sama Allah untuk tidak berhutang kembali. Pokoknya setelah amanah ini lunas, aku nggak mau lagi yang namanya hutang. Pokoknya kalau pengen sesuatu aku harus nabung dulu. Kalau misalkan nggak butuh-butuh banget, ya udah aku nggak beli, nggak minjem gitu lah. Intinya aku bertobat sama Allah untuk tidak berhutang kembali dan minta kelancaran rezeki supaya tidak berhutang kembali. Bertanya, Kak, ngamalin sholawat munjiat 1000 kalinya harus berapa lama? Sebenarnya keharusan mau berapa lamanya itu nggak ada keharusan ya teman-teman. Tapi aku sudah mulai membaca 1000 kali sholawat munjiat atau mendawamkan 1000 kali sholawat munjiat itu dari tanggal 20 Agustus 2025 sampai saat ini aku bikin video. Hari ini aku masih mencoba untuk mengamalkan 1000 sholawat munjiat sambil beraktivitas. Pokoknya aku selalu bawa tasbih ini. Kalau udah 1000, aku lanjut sholawat Jibril sebisanya aku, tapi aku targetin banget 1000 sholawat munjiat. Kayaknya segitu dulu dari aku. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, subscribe, like, komen di kolom komentar keajaiban sholawat apa yang pernah kalian rasakan, yang udah kalian rasakan. Kalau misalkan kalian punya cerita keajaiban sholawat, boleh DM di TikTok aku. TikToknya namanya Pikiran Siska, atau ke email, nanti emailnya aku tulis di sini ya, atau di sini ya. Pokoknya aku tulis di sini nanti ya. Udah kayaknya. Udah segitu dulu dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.